mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan dengan bangga mempersembahkan Inspirasi Sabda bagi Keluarga, edisi Rabu 13 September 2023. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seketika membaca Injil hari ini, saya teringat akan beberapa ungkapan berikut. Yang pertama, ngeri-ngeri sedap, seperti judul film yang viral beberapa saat yang lalu. Yang kedua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang ketiga, tiada bahagia tanpa derita. Ungkapan-ungkapan ini terinspirasi ketika kita membaca Injil hari ini, di mana Yesus memberikan pengajaran lewat murid-muridnya tentang ungkapan bahagia sekaligus juga peringatan. Lalu kalau ditanya, siapakah sesungguhnya yang bahagia? Tentu secara kasat mata atau sepintas lalu dalam kehidupan duniawi, kita sepakat bahwa sepertinya yang bahagia itu adalah orang kaya, orang yang kenyang, dan orang yang tertawa. Akan tetapi lewat Injil hari ini, versi Yesus ternyata beda dan terbalik, Bapak Ibu. Justru menurut Yesus yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, dan orang yang dikucilkan, orang yang dicela, atau orang yang dibenci. Nah, tentu muncul beberapa pertanyaan mendalam. Kenapa justru kategori yang seperti ini yang Yesus katakan yang berbahagia? Kenapa justru dari penderitaan dulu yang menjadi orang-orang yang berbahagia? Nah, maka mari sama-sama kita merenungkan. Yang pertama, kita melihat dulu sifat-sifat orang yang versi Yesus yang berbahagia ini. Yang pertama, orang miskin. Nah, orang miskin tentu merasa
kekurangan atau merasa masih membutuhkan sesuatu, baik uluran tangan maupun bantuan dari pihak lain. Yang kedua, orang yang lapar. Tentu orang lapar juga ya membutuhkan sesuatu makanan, membutuhkan sesuatu supaya bisa dia kenyang. Dan yang ketiga, orang menangis. Orang yang menangis tentu ya butuh penghibur, butuh dukungan, ya, dan butuh sesuatu, ya katakanlah dukungan-dukungan yang menghibur dia. Sedangkan orang yang dibenci, orang yang dikucilkan, atau orang yang dicela tentu juga membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, membutuhkan orang yang bisa mendukungnya. Sifat-sifat inilah sebenarnya yang mau kita lihat, yang dimaksud Yesus bahwa orang-orang yang seperti inilah yang masih merasa membutuhkan sesuatu. Nah, maka ketika seseorang membutuhkan sesuatu, tentu dia mau mencari, sehingga dia juga mau berjuang dan mau berharap. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika seseorang sudah merasa kaya, sudah merasa kenyang setiap saat, dan juga tetap selalu ceria dan tertawa, sepertinya sudah merasa cukup pada hidupnya. Nah, sementara orang miskin, orang lapar, orang yang menangis, orang yang dibenci, orang yang dicela atau dikucilkan, tentu masih butuh pertolongan, punya pengharapan, dan juga butuh bantuan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah masuk dalam kategori orang yang bahagia versi Yesus ini? Saya sangka ya, kita juga sering lapar, kita juga sering atau mungkin pernah miskin, atau pasti pernah menangis, dan atau mungkin juga pernah dikucilkan karena membela kebenaran atau karena menyuarakan sebuah kebenaran. Nah, kan tetapi tentu ini semualah proses penderitaan, ya, yang pada akhirnya ketika kita tidak berhenti pada penderitaan ini, tetapi kita mau berjuang, mau berproses, mau berubah dari kondisi yang negatif ini, tentu disinilah akan ada kelegaan. Nah, maka pada kesempatan ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita miskin, ketika kita menangis, ketika kita dibenci, ketika kita juga lapar, tentu kita punya pengharapan, punya juga kerinduan akan ada sesuatu pertolongan. Nah, maka Bapak Ibu, pada kesempatan inilah sifat orang yang miskin, yang lapar, yang menangis, atau juga yang dibenci karena juga dikucilkan, maka sifat seperti inilah ketika kita arahkan kepada Tuhan, maka disinilah Tuhan akan hadir membawa segala kelegaan, dan juga Tuhan akan datang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang lapar, orang miskin, orang yang menangis, dan orang yang dibenci baru mengarahkan harapannya dan membutuhkan pertolongan Tuhan, maka disinilah akan ada kebahagiaan yang sejati. Maka semoga ketika kita berada pada posisi yang miskin, lapar, menangis, dan juga dibenci, kita berharap kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan, punya kerinduan kepada Tuhan, sehingga kita berharap bahwa Tuhan Yesus akan sungguh-sungguh hadir, akan melegakan kita, akan juga menertawakan kita, akan memperkaya kita, dan juga akan merangkul kita dengan rahmat dan kemurahannya, sehingga kita pada akhirnya walaupun awalnya sakit-sakit atau dalam penderitaan, tapi kita akan beroleh kebahagiaan yang sejati yang datangnya dari Allah sendiri. Tuhan berkati.